Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi nikmat kesehatan. Yang kedua, tak lupa selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang kami hormati Bapak Reza Sukma selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Astiti Stianingrum, Cynthia Ayu, Desti Tias, Revina Damayanti, dan Rizky Rusita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis film berjudul Cinta Subuh. Adapun yang akan kami bahas pada presentasi kali ini antara lain yang pertama, pengertian sholat subuh, yang kedua, keutamaan sholat subuh yang diungkapkan Rasul, yang ketiga, keutamaan sholat subuh berjamaah, yang keempat, nilai-nilai yang sejalan dan bertentangan dengan Islam, yang kelima, dalil yang menguatkan, yang keenam, manfaat sholat subuh, yang ketujuh, niat sholat subuh sesuai posisi, dan yang terakhir, tata cara sholat subuh. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk presentator pertama, waktu dan layar saya persilahkan. Film yang berjudul Cinta Subuh karya komunitas filmmaker Muslim. Genre film ini adalah drama religi. Kisah yang dikemukakan adalah tentang hubungan cinta antara tokoh yang bernama Ratih dan Angga. Hubungan cinta itu terputus dikarenakan Ratih mengetahui Angga yang sering kesiangan melaksanakan sholat subuh. Ratih merasa keberatan melanjutkan hubungannya dengan Angga, dan Ratih pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan cinta mereka. Film ini menampilkan konsep cinta yang unik di luar cinta yang mainstream. Hal yang menarik dari film Cinta Subuh ini adalah peranan sholat subuh yang dipandang sedemikian penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah pengertian sholat. Sholat adalah sebagai salah satu tiang agama Islam, maka banyak dari ayat Al-Quran yang memerintahkan seluruh umat manusia untuk menjalankan ibadah sholat, di mana setiap muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana mestinya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat subuh atau dalam bahasa Arab disebut sebagai sholat fajar adalah salah satu sholat wajib dari sholat 5 waktu yang dilakukan pada saat fajar sampai menjelang matahari terbit. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada umat muslim dalam panggilan azan jika sholat itu lebih baik daripada tidur. Secara bahasa, subuh memiliki makna cerah dan terang. Ada 5 keutamaan dalam pelaksanaan sholat subuh yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, pahala sholat malam 1 malam penuh. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sumber cahaya di hari kiamat. Sholat subuh merupakan sumber dari segala cahaya di hari kiamat. Karena pada hari itu semua sumber cahaya di dunia ini akan padam. Matahari akan digulung dan hanya ibadahlah yang akan menerangi. Ketiga, surga yang dijanjikan ketika sholat subuh. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang dimaksud 2 waktu
dingin di sini adalah sholat subuh dan sholat asar. Keutamaan yang keempat ialah dapat melihat Allah. Mereka yang menjaga sholat subuh dan asar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang artinya, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberi janji, bila sholat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakan seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menutupnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang berikutnya, keutamaan sholat subuh yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama, berada dalam jaminan Allah. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkan di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 163. Yang kedua, disaksikan oleh para malaikat. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan para malaikat yang bertugas di siang hari. Karena ketika waktu subuh tiba, bergantian para malaikat yang bertugas pada malam hari akan naik ke langit dan para malaikat yang bertugas pada siang hari akan turun ke bumi. Yang ketiga, dijauhkan dari sifat munafik. Sholat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh, aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga sholat didirikan. Kemudian kusuruh seseorang mengimami manusia. Lalu, aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri sholat. Lantas, aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 141 dan Muslim nomor 651. Yang keempat, mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 656. Yang kelima, di lapangan rezeki. Pernah suatu ketika Nabi sholat subuh. Begitu selesai, beliau pun kembali ke rumah dan mendapati putrinya Fatimah sedang tidur. Kemudian beliau pun membalikan tubuh Fatimah dengan kaki beliau. Kemudian mengatakan kepadanya, hai Fatimah, bangun dan saksikan rezeki Rabbmu, karena Allah membagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Yang keenam, kunci kemenangan. Rasulullah apabila hendak menyerbu suatu kaum, beliau menundanya hingga tiba waktu subuh. Yang ketujuh, lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim 725. Yang ke-8, sholat subuh adalah penyelamat dari neraka. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, nilai-nilai sejalan dan bertentangan dengan Islam. Yang bertentangan adalah pacaran dan menunda-tunda sholat. Untuk yang sejalan, berusaha untuk memperbaiki sholat dan berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.
Dalil-dalil yang menguatkan: 1. Surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan nista dan sejelek-jeleknya jalan. Yang kedua, surat Maryam ayat 59-60. Maka datanglah sesungguh mereka pengganti atau yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan menurunkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui gayu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal soleh, maka Allah akan masukkan surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Yang ketiga, surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat, sesungguhnya matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yang keempat, At-Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setiap anak Adam atau manusia banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Manfaat sholat subuh. Yang pertama, dengan sholat subuh seorang muslim akan mencapai kebahagiaannya, keamanan dan ketentraman jiwa, serta mendapatkan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27-29. Wahai jiwa yang tenang, kembalikanlah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhahinya. Yang kedua, selain itu menjauhkan jiwa dari amarah yang buruk serta memastikan menjadi golongan ashabul yamin, yaitu orang-orang yang beriman. Yang ketiga, melaksanakan sholat subuh juga menjadi benar atau ikhlasnya keimanan seorang hamba serta menjadi pembeda dengan orang-orang yang munafik. Orang yang berat dalam melaksanakan sholat subuh dan isya adalah ciri-ciri orang yang munafik. Rasulullah bersabda, tidak ada orang yang lebih berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Sekiranya manusia mengetahui keutamaan sholat subuh, maka datanglah dengan merangkak. Keempat, subuh memberikan harapan bagi manusia dan memberikan kesiapan ketika terjadi bencana. Seorang melaksanakan sholat subuh mendapatkan penjagaan dari Allah. Rasulullah bersabda, siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia dalam kejaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian pada sesuatu apapun pada jaminannya, karena barang siapa yang dia tuntut pada jaminannya, pasti dia akan mendapatkannya. Kemudian Allah akan telungkupkan pada wajahnya di dalam api neraka. Yang kelima, pada orang yang menunaikan sholat subuh akan mendapatkan keberkahan dalam rezekinya serta keberkahan juga pada waktu pagi, sebagaimana doa Rasul, ya Allah, berikanlah umatku pada waktu paginya. Yang keenam, sholat subuh juga menjadi sebab datangnya pertolongan atau kemenangan, sebagaimana disebut dalam Al-Quran bahwa sholat subuh, sholat malam, sholat syafaat, sholat witir, serta sholat sunnah malam di 10 hari Ramadan merupakan sebab datangnya pertolongan Allah menuju kemenangan, sementara melalui sholat. Ketujuh, sebagai bentuk syiar Islam. Dengan demikian, mereka yang kerap meninggalkan semoga saja tergugah keistiqomahan para jamaah subuh. Ini adalah juga bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti yaitu orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sholat merupakan tiang agama bagi seorang muslim yang sangat penting untuk dijaga. Karena amal perbuatan pertama yang ditanyakan ketika di akhirat adalah sholat. Sholat memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Orang yang sedang memperbaiki
sholatnya, maka sebenarnya orang tersebut sedang memperbaiki hidupnya. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Sholat juga merupakan tempat kita untuk berkomunikasi dengan Allah yang berisi dengan pujian, zikir, dan doa atau keinginan kita. Sehingga dapat dikatakan bahwa memperbaiki sholat itu sama saja dengan memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dan bila hubungan kita dengan Sang Pencipta sudah baik, maka kebaikan hidup akan kamu dapatkan. Bagaimana kita memperbaiki sholat kita? Bisa dimulai dengan membaca niat, bacaan suratnya, wudhu, ketaatan waktunya, dalam artian tidak menunda-nunda sholat. Tempat ibadahnya, gerakan sholatnya, dalam artian tidak dipercepat maupun tidak diperlambat. Tata cara dan aturan sholat yang baik dan benar, dan segala ketentuan-ketentuan lain. Oleh karena itu, sholat sangat penting untuk kita tegakkan. Jika sholat kita baik, maka insya Allah kehidupan kita juga akan jauh lebih baik. Ada beberapa pengaruh sholat terhadap kehidupan kita. Yang pertama, sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini terkandung di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, sholat bisa menenteramkan jiwa. Hal ini terkandung dalam surat Ar-Rod ayat 28. Yang ketiga, sholat akan menghapus kesalahan. Hal ini terkandung dalam surat Hud ayat 114. Yang keempat, sholat akan menolong dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Dan yang terakhir, sholat yang khusyuk menjadikan seorang mukmin yang beruntung. Hal ini terkandung dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Nah, seperti riwayat hadis At-Tirmizi yang bunyinya, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan jadikan kemiskinan ada di depan matanya, dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Padahal dunia tidak akan diberikan kepadanya kecuali sebatas yang telah ditentukan untuknya. Tidaklah dia melalui sore, melainkan merasa miskin, dan tidaklah dia berpagi, kecuali merasa miskin pula. Dan tidaklah seorang hamba menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala, kecuali dia akan jadikan hati-hati orang beriman mendatanginya dengan rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya Allah sangat bersemangat dalam membalas segala kebaikan. Nah, oleh karena itu, kita itu jangan pernah melalaikan sholat wajib ya, karena kita itu tidak pernah tahu kapan ajal akan menyebut kita sebelum menyesal di kemudian hari. Karena ribuan bahkan jutaan manusia yang ada di alam kubur itu ingin kembali dihidupkan kembali hanya untuk melaksanakan sholat wajib. Sedangkan kita yang masih diberikan kesempatan untuk beribadah semaksimal mungkin, jangan pernah menyanyiakannya. Nah, sholat subuh itu merupakan sholat fajar yang dikerjakan oleh umat muslim. Sholat subuh merupakan sholat wajib 5 waktu yang dilakukan saat fajar menjelang matahari terbit. Nah, sholat subuh itu dapat didahului dengan sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Jumlah rakaat sholat subuh itu sebanyak 2 rakaat dengan bacaan yang panjang. Menurut pandangan Imam Syafi'i, pada rakaat kedua sholat fajar itu dapat disertai dengan doa kunut setelah bangkit dari ruku. Nah, kemudian ada 3 macam jenis niat sholat subuh sesuai posisinya. Yang pertama itu melaksanakan niat sholat subuh saat kita melaksanakannya secara sendirian. Itu dapat kita laksanakan seperti saat kita di rumah sedang sendirian, seperti itu. Nah, itu niatnya usolli fardhu subahi ra'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengerjakan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua itu niat sholat subuh ketika menjadi makmum.
ketika kita sholat berjamaah di masjid atau di rumah seperti itu, yaitu niatnya usolli fardhu subahi ra'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, artinya itu saya berniat mengerjakan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu bacaan niat sholat subuh saat kita menjadi imam, yang biasanya kita melaksanakan itu secara berjamaah ya, saat kita menjadi imam dan ada makmumnya. Nah, itu niatnya usolli fardhu subahi ra'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Itu artinya saya berniat mengerjakan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Nah, jadi perbedaan dari 3 niat sholat subuh itu, yang pertama pada bacaan kiblati, kalau kita saat mandiri itu setelah bacaan kiblati itu langsung adaan lillahi ta'ala. Kalau kita sebagai makmum itu setelah kiblati makmuman lillahi ta'ala. Saat kita menjadi imam itu kiblati imaman lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, kemudian itu tata cara sholat subuh. Yang pertama, niat sholat subuh. Niatnya itu ya yang seperti saya terangkan tadi, yaitu ada 3 macam, tergantung kita melaksanakannya itu sebagai imam, sebagai makmum, atau melaksanakan secara mandiri sendirian. Nah, setelah membaca niat sholat subuh itu, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu berdiri sambil mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar dengan gerakan mengangkat tangan lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu yang ketiga membaca doa iftitah. Doa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'ratan wa asila dan seterusnya. Tetapi membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Kalau dibaca ya lebih baik mendapatkan pahala, kalau nggak dibaca ya nggak apa-apa, nggak mendapatkan pahala, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah. Ini hukumnya wajib, jadi harus banget dibaca. Terus yang kelima itu membaca surat-surat pendek yang ada di Al-Quran. Terus yang keenam melakukan gerakan ruku. Yang ketujuh melakukan gerakan i'tidal. I'tidal itu artinya kita bangkit dari ruku ya. Terus yang kedelapan melakukan gerakan sujud. Nah, setelah melakukan gerakan sujud itu yang kesembilan duduk di antara 2 sujud. Itu tuh artinya dari sujud pertama kita bangkit terus duduk. Nah, itu namanya duduk di antara 2 sujud. Terus setelah itu yang ke-10 sujud lagi, sujud yang kedua. Terus setelah sujud yang kedua itu kita berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua. Itu tuh gerakannya sama, bacaannya sama, tetapi ada perbedaan sedikit, yaitu saat kita melakukan i'tidal. Nah, saat kita i'tidal itu dianjurkan untuk membaca doa kunut. Nah, setelah doa kunut itu kita melanjutkan langsung sujud ya, tapi tanpa mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, setelah sujud yang pertama, terus sujud yang kedua, itu yang terakhir melaksanakan salam. Nah, salam ini diartikan bahwa kita telah selesai melaksanakan semua tata cara sholat subuh. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.